Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang dengan hidayah dan taufiknya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan salah satu sunnah puasa, yakni puasa Asyura. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita hari ini, dan Allah Ta'ala menghapuskan sebagaimana janji Nabi-Nya salawatullahi wassalamuhu alaih, bahwa puasa hari ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ikhwani billah, kita masuk ke bab selanjutnya, yakni bab ke as-sabi'atu asyar, bab ke-17, yakni sebuah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 26, yaitu perkataan seorang wanita di salah satu putri dari seorang pemuka orang-orang Madian, ya, yakni seorang laki-laki yang soleh yang sudah sepuh. Kemudian dia memiliki dua orang putri. Kemudian dua orang putri inilah yang kemudian yang menggembalakan dan menggembalakan kambing-kambingnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian keluar dari Mesir karena ada nasihat dari seorang yang baik untuk menyuruhnya pergi, karena Fir'aun dan tentaranya sedang mencari-cari dia. Karena adanya sesuatu yang tidak sengaja, dia memukul seorang dari kalangan Fir'aun karena membela dari kalangan Bani Israel, maka ia tewas. Nah, ini menunjukkan kekuatan Yusuf, ya, kekuatan Nabi Musa alaihissalam yang begitu kuat, ya. Dia hanya tempeleng orang tiba-tiba mati, ya. Maka ia pun lari dari Mesir dalam keadaan ketakutan, tidak bawa apa-apa kecuali yang melekat di badannya, dan belum makan berhari-hari. Kemudian tatkala tidak mengurangi keinginannya untuk selalu menolong orang lain, maka tatkala sampai di sebuah negeri namanya negeri Madian, ia mendapati ada dua orang penggembala kambing yang tidak ikut berdesak-desakan untuk memberi minum kambing-kambingnya karena penggembala didominasi oleh laki-laki. Maka muncul rasa ingin menolongnya, maka tanpa permisi, tanpa babi bu, langsung dia dengan cekatan dia menolong dua wanita ini, ya, sehingga kambingnya bisa minum dengan cepat, sehingga ia pulang dengan tidak biasanya, ya. Karena tidak biasa pulang lebih cepat, maka ayahnya bertanya, maka diceritakanlah ada seorang laki-laki yang menurut penilaian dua wanita ini, inilah yang kemudian kita akan bahas, penilaian dua wanita ini terhadap Musa lah yang kemudian menjadi atau rekomendasi yang kemudian menjadikan bapaknya kemudian kelak menyuruh panggil dan bahkan menjadikannya sebagai pekerja dan bahkan menjadikannya sebagai menantu yang baik, ya. Maka ayatnya kemudian kita, ya abati istajirhu, karena respeknya wanita ini kepada laki-laki ini, ya, Musa, maka ia minta kepada ayahnya. Makanya ya ikhwan, ya, ini memang anak perempuan itu pemalu, ya.
Bahkan disebutkan nanti ketika dia datang memanggil Musa, dia berjalan dengan malu, Pak. Jalannya aja dengan malu. Ya. Maka dia katakan, wahai ayahku, istajirhu. Pekerjakan dia. Jadikan dia pekerja kita. Yang diberi amanah, yang diberi pekerjaan tertentu, ya itu namanya pekerja lah. Makanya dari kata ujrah, orang yang bekerja dengan gaji namanya ujrah. Ya. Ya. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, perhatikan dua sifat, yaitu al-qawiyyu al-amin. Ya, orang yang memiliki kekuatan, dan al-amin memiliki sifat amanah. Dua sifat yang sangat penting ya dalam memberikan ke orang yang diberi amanah untuk jabatan. Ini kata para ulama, ini ayat ini berkaitan dengan al-walayah. Ya, kepemimpinan atau pekerjaan yang tertentu ya, pekerjaan tertentu. Katakanlah pegawai. Maka dua sifat yang harus ia miliki, siapapun kita, kalau ingin menjadi pegawai yang baik, pekerja yang baik, pejabat yang baik, pemimpin yang baik, atau kita ingin memilih karyawan pegawai yang baik, maka dua sifat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus layak dimiliki. Yaitu apa ya ikhwan? Al-qawi. Ya, al-qawiyyu al-amin. Ya. Dan di sini disebutkan bahwa al-quwwatu fil amali, ya, yakni memiliki kekuatan dalam mewujudkan amal itu. Dia terampil, dia profesional, ya. Dia memiliki kemampuan, apa istilahnya kita ya? Kalau apa ya? Iya, kemampuan apa kebahasaannya? Kemampuan. Dia memiliki kemampuan untuk itu. Dan dia profesional di bidang itu. Dia mampu. Kalau pemimpin perang, panglima perang, ia pandai mengatur, dia memiliki keberanian dan pandai mengatur pasukan, dan pandai mengatur tipu muslihat. Karena kita tahu kata Nabi, al-harbu khad'ah, perang itu tipu daya, dan dia mampu melakukan strategi. Ya. Maka ini yang namanya al-qawi al-amin. Ya. Dua sifat ini juga banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang konteksnya jabatan atau orang yang dapat melakukan sebuah amanah. Di dalam ayat yang lain ya ikhwan, Allah mensifati malaikat Jibril, innahu laqaulu rasulin karim. Dia sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang dibawa oleh Rasul, seorang pembawa utusan karim yang mulia, yakni Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan. Karena yang dia bawa ini sesuatu yang berat ya akhwan. Ya akhi, Nabi kalau menerima wahyu Masya Allah Pak, sampai keringetan. Bahkan disebutkan seandainya ayat Al-Quran diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah, bergetar. Ini ayat, makanya akhi, jangan sepelekan ayat yang antum pegang itu. Itu ayat turunnya dahsyat sekali. Kadang-kadang Nabi pingsan Pak. Bahkan malaikat ketika turun wahyu juga pingsan. Sampai setelah bangun mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dibilang Rabbmu? Rabbmu berfirman apa? Malaikat yang besar itu sampai pingsan kalau turun ayat. Ya, maka ya akhi, agungkanlah Al-Quran itu. Maka yang membawa harus kuat. Dan Jibril adalah malaikat yang kuat, sangat kuat ya akhwan. Bahkan kita dapati dia bisa berubah-berubah. Dia bisa pernah merubah diri menjadi seperti manusia. Ya. Saking kuatnya ya. Ya. Dia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi ufuk timur dan barat. Sangat kuat sekali. Ya. Ya. Dan orang yang membawa berita ini harus punya kekuatan ya.
Muta'in thamma amin, yang ditaati kemudian juga memiliki amanah, amin. Yakni dia tidak menyelewengkan apa yang namanya amanah, ya akhi, apa yang disuruh maka dia berikan, dia tidak menyelewengkannya, dia tidak salah orang. Sebagaimana ada pendapat sebagian orang-orang sesat yang mengatakan Jibril salah alamat katanya. Harusnya ke sahabat Ali, kok jadi ke Muhammad ya? Ini tidak mungkin, dia amanah. Dia tidak menambah-nambah perkataan, dia tidak mengurangi perkataan. Ya, amanah, dia tidak menghilangkannya, dia tidak membawa yang lain. Amanah, terpercaya. Apa yang diperintahkan sesuai dengan yang diperintahkan. Ya. Amin. Ya. Maka Allah mensifati ya Ar-Rasul, ya apa namanya, Al-Malik, malaikat yang utusan ini dengan sifat-sifat, salah satunya adalah al-quwwah wal amanah. Wa huma min a'zami anasirin najah wal kamal fi man yuaddi amalan minal a'mal. Kita pengarang buku ini, dan ini kedua sifat ini merupakan unsur terpenting, unsur-unsur terpenting dari syarat-syarat kesuksesan kita. Siapapun ya akhi, jabatan apapun yang Anda miliki, pekerjaan apapun yang Anda miliki, ahli IT ya, dia harus terampil, dia tahu cara mengedit ceramah begitu ya, dia memiliki kemampuan, dan juga amanah, tidak memotong-motong ceramah supaya membuat orang sesat begitu ya. Akuntan misalnya, dia terampil menghitung ya, tapi dia juga amanah, dia tidak membuat keuangan double gitu. Ini amanah, ini dua-duanya. Lalu juga kita lihat Allah Ta'ala juga mensifati Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat ini. Ketika Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk apa kepada raja, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku penjaga ya perbendaharaan negeri. Apa istilahnya kalau yang menjaga menjaga aset negara? Menteri apa kalau sekarang ya? Menteri keuangan mungkin ya. Dia menjaga cash flow ya, keuangan negara. Ya, dia menjaga inflasi, menjaga segala macam ya, menjaga pembayaran, impor ekspor, dia keseimbangan. Ya. Ij'alni khazainu al-ard, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menyebut dirinya apa? Inni hafizun alim. Sesungguhnya saya amat pandai menjaga, yakni amanah. Ya. Maka ini ya akhi, bendahara masjid, bendahara siapapun harus hafiz, pandai menjaga, amanah menjaganya ya. Karena itu ya akhi, antum kalau ke Masjidil Haram, di luar masjid itu ada kotak, apa istilah kita itu, kotak penyimpanan apa itu, kalau apa, locker ya. Nah, kalau di situ apa namanya, Mbak? Siapa yang tahu? Ada namanya bahasan ya, lain ada lagi, sundukul amanah. Sunduk itu lubang apa itu? Kotak ya. Kotak amanah ya. Karena itu amanah manusia. Orang titip nggak boleh kita kurangi. Maka disebut dengan sundukul amanah, kotak amanah. Amanah ini berat ya akhi. Allah Ta'ala memberikan kita amanah yang Allah tawarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 82 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah ini. Maka sifat amanah ini hampir-hampir sedih kita Pak, banyak hilang dari sebagian kaum muslimin. Apalagi kadang-kadang yang sudah ngaji sih hebat, Masya Allah ya, jenggotnya luar biasa ya. Tapi kalau sudah masalah amanah harta, gak amanah dia. Dititipi harta gak amanah, ngutang gak dibayar ya. Subhanallah ya akhi, ini ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna aradnal amanatah alas samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami tawarkan aman. Apa artinya amanat ya akhi? Amanat dalam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat itu, amanat beliau mengutip perkataan para sahabat dan tabi'in. Al-amanah ada yang mengartikan ketaatan. Al-amanah ada yang mengatakan al-faraid, yakni perintah, kewajiban. Al-amanat ada yang mengartikan apa ya akhi? Ada yang mengartikannya dengan larangan dan perintah. Ya. Ya, banyak pengertian-pengertian amanah. Ya. Kemudian juga sebagian
Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah berkata, amanah bermakna titipan atau kepercayaan atau jaminan keamanan. Apaan tadi surah Al-Ahzab ayat 72, maaf ya. Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau harus menunaikannya. Semua yang wajib kita tunaikan itu amanah. Semua hak-hak yang orang lain yang kita harus tunaikan itu namanya amanah. Yang Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar setiap hak yang engkau diberi amanah akan dibayar, akan ditunaikan, akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian Syekh Masyhur bin Hasan Al Salman hafizahullah, amanah adalah kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Amanah yang orang lain berikan kepada kita, baik berupa jabatan, perintah, ya, bisa juga berupa perintah dari Allah. Jadi sholat, puasa itu amanah. Maka tadi disebutkan langit dan bumi ditawarkan, tapi mereka nggak mau. Bukan nggak maunya bukan karena membangkang dan bukan karena nggak mau pahala, tapi karena mereka tidak sanggup. Mereka merasa tidak sanggup. Maka fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna biha, dan mereka kemudian takut dan mereka menolak, bukan menolak karena membangkang, ya. Fahamalahal insan innal insana zaluman jahula. Perhatikan, sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Ini dua sifat kenapa manusia sering lalai dari kewajibannya, adalah zalim dan bodoh, ya. Nah, ini hafizun alim. Sesungguhnya aku ini pandai menjaga dan pandai alim. Alim yakni mengetahui, punya ilmu tentang itu. Salah satu ilmunya beliau Nabi Yusuf apa ya, ketika musim panen datang, ia menyimpan gandum dengan apanya ya, dengan tangkai-tangkainya. Ya. Ini merupakan sesuatu ilmu pertanian. Kalau menyimpan buah-buahan atau biji-bijian ya, simpanlah dengan tangkainya supaya apa? Awet, Pak. Saya masih ingat dulu di kampung, Pak. Ya, nenek kami atau orang tua kami kalau menyimpan gabah ditaruh di atas loteng rumah orang Bugis itu rumah tinggi, ya, rumah kayu yang tinggi. Nah, di atas loteng itu tempat menaruh gabah, itu ditaruh dengan tangkai-tangkainya, ya. Jadi dipanen lalu ditaruh di tangkainya, ternyata awet. Nah, itu ilmu yang kemudian sampai 7 tahun, kemudian 7 tahun muncul musim kemarau, maka Mesir menjadi negara yang tidak terkena krisis dibanding negara-negara lain. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf yang dari Palestina datang semua. Kenapa? Mesir menjadi negara yang ketahanan pangannya, ketahanan ekonominya kuat. Kenapa? Menteri keuangannya jago. Tidak terkena krisis. Karena bayangkan ya akhi, 7 tahun musim kemarau. Apa yang enggak terkena krisis? Semua negara sudah bergelimpangan kecuali Mesir. Kenapa? Karena memiliki seorang menteri yang hafizun, tidak korupsi. Ya, itu yang penting ya, akhi. Walaupun juga pintar, tapi kalau koruptor integritasnya nggak ada gimana? Dan rata-rata yang korupsi ini kan pintar-pintar, pintar ngakali maksudnya, ya. Ya. Hafiz, ya, pandai menjaga. Maka ya, akhi, ini menunjukkan ya, akhwan, bolehnya kita meminta amanah jika ada maslahatnya. Secara umum, secara asal Nabi melarang kita untuk mencari amanah. Satahrusunal imara, kata Nabi, kalian akan saling berbondong-bondong mencari al-imarah, jabatan. Padahal kata Nabi, al-imarah tu Nabi mengatakan nadamatun khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Ketika Abu Dzar radhiyallahu taala datang kepada Nabi minta jabatan, kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, kenapa pekerjakan saya, kasih saya jabatan. Kata Nabi SAW, ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Ya Abu Dzar, kau lemah, kau ini lemah, dha'if, dan dia adalah amanah, jabatan itu amanah, dan dia akan menjadi apa? Khizyun, kehinaan dan kesengsaraan di hari kiamat. Penyesalan di hari kiamat.
Apalagi nih 2019 mau pilkada serentak Pak ya. Aduh ya. Semua orang ngejar. Ya akhwan, satu orang saja kita zolimi, keringetan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, hadis riwayat Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan hadis ini, yakni la tu'addunnal huquqa, kalian hak-hak benar-benar akan dibayar di hari kiamat. Semua hak, semua amanah. Bahkan di situ sebutkan Nabi mengatakan hatta yuqada lisyatil jalha lisyatil qarna, sampai binatang yang tidak bertanduk ketika ditanduk oleh binatang yang bertanduk akan ditegakkan kisos. Ya ikhwan, ya, kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan secara zahir harus diterima bahwa binatang akan dikisos, padahal kita tahu binatang tidak punya taklif. Ya. Tapi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa binatang akan dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ya, Allah Ta'ala sebutkan tentang kejadian hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun qadarat. Salah satunya adalah wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang akan dikumpulkan. Loh, dikumpulkan untuk apa? Untuk dimintai kisos, Pak. Hanya dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan beda kisosnya sama manusia. Setelah dikisos, Allah berfirman kepada kambing tadi yang sudah menanduk kambing yang lain, kata Allah, kuni turaban, kembali jadi tanah, kau jadi tanah, maka dia jadi tanah. Maka kata Ibnu Katsir, saat itulah orang kafir yang melihat dahsyatnya kisos lalu berharap, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai ya Rab, alangkah baiknya kami jadi tanah. Tapi tidak, orang kafir hukumannya berkelanjutan. Enak Pak ya, kita bisa nipu orang, nipu di hari kiamat setelah dipukul kita, ya sudah kita jadi tanah, selesai. Tapi tidak, manusia akan berkelanjutan Pak. Maka ya akhwan, hati-hati ini para pejabat yang diberi amanah. Satu orang saja Pak, Masya Allah Pak, dibayar hutang Pak ya. Bagaimana kalau jutaan orang ya akhi, jalan yang harusnya untuk 10 tahun kadang-kadang cuma setahun sudah rusak. Bagaimana tidak ini? Saya pernah mendengar ada seorang ikhwah yang Ustaz, bagaimana proyek 1 miliar yang sampai ke kita cuma 400 juta. 600-nya tinggal sini, tinggal sini, tinggal sini, disunat ini, disunat ini, 400 juta. Padahal proyeknya 1 miliar. 600 juta ini akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa orang, jutaan orang yang akan memintai pertanggungjawaban. Karena setiap jalan lubang lagi. Setiap jalan lubang lagi, ada banyak yang jatuh gara-gara jalannya rusak. Nah, yang mengambil anggaran ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Satu orang saja luar biasa, apalagi jutaan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi bukan berarti tidak boleh minta jabatan, boleh. Seperti sebagaimana Nabi Yusuf, karena ada hajat, dia maslahat untuk manusia orang banyak. Maka ini ya akhi, ayat ini hadis ini kata Imam Nawawi menjadi berita gembira bagi Anda. Bahwa orang yang dizolimi tenang aja bro. Anda akan dibayar nanti di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan la tu'adduna, benar-benar kalian akan dibayar. Anda yang pernah dirampas keringatnya, tidak dibayar keringatnya, dirampas tanahnya, dizolimi nama baiknya, difitnah, macam-macam. Jangan khawatir, Allah akan bayar, kita akan dibayar nanti di hari kiamat. Ya. Rakyat yang dizolimi oleh pemimpinnya di hari kiamat. Karena itu di hari kiamat yang paling top itu adalah pemimpin yang adil. Kedudukan orang di antara seluruh makhluk di hari kiamat nanti yang paling top, kenapa? Pemimpin adil, luar biasa. Tapi kalau dia tidak adil, paling rendah kedudukannya. Bayangkan jutaan orang datang meminta pertanggungjawaban, mana amanah? Karena itu ya akhi, ya, bahaya ini amanah ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya seorang Arab Badui, matas sa'a, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi hanya mengatakan idza duyi'al amanah. Ciri-cirinya adalah ketika amanah disia-siakan. Ya sekarang ini akhi, orang dikasih amanah enggak amanah gitu, hilang ini sifat ini. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan pertama kali yang akan dicabut adalah sifat amanah. Yang terakhir dicabut adalah salat. Jika Allah ingin mencabut agama, yang dicabut dulu sifat amanah, yang terakhir keluar adalah salat. Ya, lalu orang ini bertanya, "Pakaifa idha'atuha?" Bagaimana menyia-nyiakannya?
Apa jawabannya Nabi? Ini hadis ini sering populer. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Yakni ketika amanah, urusan, jabatan diberikan kepada orang yang tidak capable. Ya, saya menemukan kalimat ini. Capable, tidak punya kapabilitas, bukan ahlinya. Yang berceramah agama tidak tahu ahlinya, lalu ditunjuk menjadi alim ulama. Yang tidak layak jadi pemimpin ditunjuk jadi pemimpin. Yang tidak layak jadi menteri, gubernur, bupati, kepala desa, camat ditunjuk padahal tidak punya kapabilitas. Itu yang namanya menyia-nyiakan amanah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat. Orang sekarang enggak, akhi, susah. Pagi hari masih ya kita kasih amanah, sore hari hilang itu. Ya. Ya. Sama-sama ngaji di masjid, tapi kalau urusan nggak bayar utang, masya Allah ya akhi, ya susah. Ya akhwan, manusia itu kalau ngasih utang pak, masya Allah ya akhi, untuk melihat manusia itu kan senang harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu senang harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah Taala maka kalau ada orang yang mau minjamkan uang kita, masih itu orang baik ya akhi. Ada sih banyak yang di pinggir jalan pak ya, 1 jam cair, apa itu ya? Ya. Tapi 1 jam langsung masuk neraka juga pak. Ya. Riba itu ya. Ada nggak orang mau minjamkan uang kita cash pak? Ada, tapi mencekik leher. 1 juta kita pinjam pak, kalau dibayar 40 juta. Kemarin itu ada masuk di yang viral sekali ya. Cuma pinjam uang berapa? 50 juta atau berapa? Tapi rumahnya yang miliaran habis pak. Ngeri memang itu riba. Sampai orang Arab pak, orang-orang jahiliyah nggak mau pakai uang riba bangun Baitullah Ka'bah. Karena mereka mengatakan ini sukhut, ini harta menjijikkan. Riba itu harta menjijikkan. Maka mereka waktu para orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, mereka nggak mau sumbang itu, karena mereka tahu ini harta menjijikkan. As-sukhut. Orang Yahudi suka memakan akaluna lis-sukhut, kata Allah, mereka itu suka makan as-sukhut. Ya. Maka kalau ada orang yang meminjamkan uang kita baik, ya Pak, ya, tidak ada denda, tidak ada bunganya, ya sudah bayar ya 3 bulan. Ya. Lalu kemudian kita nggak membayarnya, ini kan air susu dibalas dengan air tuba pak. Kalau ada orang yang meminjamkan uang kita, itu orang baik sekali pak. Maka jangan sia-siakan amanah itu ya ikhwan, bayar. Kalau antum tidak mau bayar, datang baik-baik. Ya akhi, afwan, ya saya belum sanggup ini, nggak apa-apa. Jangan hilang dari, nggak tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba nggak ada. Kenapa? Takut ketemu orang yang punya utang. Allahul musta'an. Maka ini sifat amanah ini pak, sifat yang sampai-sampai ya akhi, Rasulullah SAW digelar dengan Al-Amin. Untuk tahu kenapa Ali menugaskan terakhir hijrah, salah satunya karena Ali diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy membenci Nabi dari sisi satu, tapi mereka memuji Nabi dari sisi amanahnya. Maka mereka kalau punya barang, daripada disimpan di orang lain belum bisa hilang, maka mereka simpan kepada Nabi SAW. Karena Nabi orangnya Al-Amin, amanah. Amanah. Ini ya akhwan ya. Ya. Maka hafizun alim, ya harus memiliki kemampuan. Kemudian juga kita dapati Allah menggabungkan 2 sifat ini. Jadi 2 ayat tadi sudah ada. Sekarang ayat ketiga Allah mensifati ada 2 sifat, yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman ketika ingin memindahkan singgasananya Bilqis, ya Ratu Bilqis. Maka ia tawarkan kepada anak buahnya. Maka salah satu anak buahnya adalah Ifrit, jin yang paling cerdas. Ya, wa qala Ifrit, maka qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan arsy atau singgasananya Bilqis sebelum dia datang sini menyerahkan diri. Jadi Ratu Bilqis sudah dalam perjalanan. Ya akhi, dari Yaman sampai ke Palestina atau Sabah itu kira-kira 3 bulan perjalanan. Dulu, zaman dulu. Ya, 1 bulan, 1 sampai 3 bulan lah ya, Allah alam. Tapi yang jelas bulanan. Maka dia katakan, siapa di antara kalian yang bisa membawa arsy itu sebelum orang ini datang? Maka qala Ifrit, berkata Ifrit minal jin, dari jin, ana atika bihi
qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, yakni setengah hari. Ya, karena Nabi Sulaiman punya kebiasaan duduk di singgasananya di pagi hari, nanti setengah hari dia keluar. Jadi kira-kira setengah hari. Baik orang seperti orang ngantor lah, pagi datang, sore pulang, kan? Siang pulang. Ya, arti setengah hari saya bisa datangkan. Apa kata Ifrit? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh terhadap pekerjaan itu aku ini kuat. Dan ini saya sanggup bisa. Saya memiliki kemampuan, kapabilitas untuk mendatangkannya sebelum dia datang. Dan amin, dan terpercaya. Yakni tidak membawanya kemana-mana, amanah, menjaga singgasan itu dia bisa menjaganya sampai sini dengan aman, tidak ada cacatnya, dia bisa membawanya. Dua sifat yang lagi-lagi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tentang dua sifat yang agung ini, yang dalam hal memberi amanah atau jabatan, ya, atau kepemimpinan kepada siapapun, ya. Ya. Di dalam Al-Quran, ya akhwan, betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang amanah ini, sifat amanah. Surah An-Nisa, ya ayyuhalladzi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya akhi, istri kita juga adalah amanat. Innakum akhastumunna bi amanatillah. Kata Nabi, kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah. Anak kita juga adalah amanah. Makanya ya ikhwan, di hari kiamat nanti ada satu gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia akan lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, ayah dan ibunya juga dia lari dari ayah ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri-istrinya dan dari anak-anaknya. Jadi di hari kiamat semua orang lari dari orang terdekat ini. Saudara kandungnya, dia ada saudara kandung, lari dia. Ibu, ayah ibunya, dia lari. Anak-anaknya dia lari, istrinya dia juga lari. Sebagian ulama mengatakan karena dia takut dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah. Karena orang yang paling sering dilalaikan amanahnya adalah mereka orang terdekat ini. Hati-hati kita ya akhi, melalaikan amanah ini. Istri kita, sampai-sampai Nabi mengatakan wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian saling berwasiat dalam berbuat baik kepada istrimu. Kecuali yang jomblo ya, bukan istrimu. Kapan ini yang jomblo? Segera menikah ya. Tahun depan Ustaz. Tahun lalu juga mengatakan tahun depan ya. Kapan tahun depan? Kata Umar bin Khattab, saya membenci tidur sendirian. Ya, saya membenci keadaan di mana satu malam saya tidur sendiri tanpa ada istri ya. Maka cepat menikah ya. Taib ya akhwan ya, makanya hati-hati ya amanah yang kita tidak tunaikan. Hati-hati Pak, para pegawai yang tidak amanah, semua yang mempekerjakan kita akan datang di hari kiamat, akan ditunaikan semua ya akhi. Tapi secara khusus disebutkan orang-orang yang paling dekat dengan kita inilah yang akan minta pertanggungjawaban kita. Karena mereka yang paling sering kita lalaikan amanahnya Pak. Istri nggak pernah kita didik. Saya membaca sebuah kisah, kalau saya tidak salah saya pernah baca buku Habibullah Ta'ala Dr. Sufyan Baswedan ya, ada bukunya bagus, Ibunda Para Ulama. Ya, bagus sekali bukunya. Saya ada kisah di situ, saya lupa mengecek referensinya. Tapi bagus sekali buku ini. Beliau di zaman Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki datang mengadukan anaknya yang nakal. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, anak saya nakal bang, tolong kasih dia pelajaran. Panggil anakmu. Ya, sebelum dimarahi oleh Khalifah, anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepada saya apa haknya anak. Yang pertama, dicarikan ibu yang baik. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, satupun hak itu saya tidak pernah mendapatkan dari ayah ini. Loh kenapa? Pertama,
ibu saya adalah seorang budak murah dan jelek dan kasar yang ia beli, lalu dia jima, lalu kemudian dia nggak tahu kemana, lalu lahirlah saya ini anak itu. Dia tidak mencarikan saya ibu yang, makanya Nabi mengatakan tazawwaju, nikahilah wanita yang apa Pak? Al-wadud, yang penyayang. Saya tidak mendapatkan hak itu. Ibu saya kasarnya luar biasa, budak murah yang dia beli, lalu kemudian dia tahu bahwa ketika dia menyetubuhinya pasti ada, insya Allah kemungkinan ada punya anak. Tapi kenapa dia menaruh spermanya di tempat ini? Itu kira-kira begitu. Carikan anak kita ibu yang penyayang ya ikhwan. Tazawwajul wadud wal walud, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, aku diberi nama Ju'al. Anda tahu Ju'al apa? Tawon Pak, tawon yang hinggap di sampah-sampah itu ya. Ya, serangga-serangga itu namanya Ju'al. Masa saya dibilangin tawon serangga yang lalat ya? Nama saya lalat, sini kamu lalat, kira-kira begitu. Saya tidak mendapatkan itu. Ketiga, saya tidak pernah diajarkan satu ayat pun dari dia. Umar menoleh kepada orang ini, orang tua tadi, bapak tadi. Pergi dari sini, kau yang durhaka sama anakmu. Masya Allah, tunaikan haknya anakmu sekarang. Maka ya jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya. Yang mengkhianati maksudnya menyalahi janjimu, perintah dan larangannya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian. Jadi pengurus masjid juga amanah ya. Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan Pak. Dana masjid amanah ya, dana umat Pak. Antum masukin di pengurus masjid. Makanya ikhwan ya, kita support ini pengurus masjid ya akhi. Mereka masih muda-muda, Masya Allah ya, ini nggak boleh ya, mereka harus amanah. Dana masjid ini harus dikelola dengan baik. Kapan masuk ke kantong pribadi, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Semua hak akan dimintai pertanggung. Kalau cuma satu orang yang nyumbang, ini ribuan orang menyumbang, ribuan akan menuntut kita di hari kiamat ya. Sampai binatang saja akhi, Masya Allah ya, apalagi manusia. Dalam ayat, ada juga ayat ya, apa, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalakum. Kata Allah, tidak setiap hewan, setiap yang melata di bumi dan yang burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali Allah adalah umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami lupa untuk mencatat. Thumma ila rabbihim yusyarun, lalu kemudian kami akan kumpulkan mereka, burung-burung dan hewan tadi itu akan dikumpulkan di hari kiamat. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa hewan akan dikumpulkan, karena Allah mengatakan umamun amsalukum, mereka adalah umat seperti kalian. Maka Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana kalian umat, mereka juga umat. Sebagaimana kalian dibangkitkan, mereka juga akan dibangkitkan. Hati-hati ya ikhwan ya, menyelisihi atau mengkhianati. Kata Nabi, addul amanata ila ahliha wala takhun man khanak. Ya, tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerima amanat itu, yang menyampaikan amanah kepada kita, dan jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Tayyib ya akhwan ya. Lalu juga ada ayat surah Al-Ahzab, itu sudah kita bahas ya, ayat 72. Kemudian juga Allah menggambarkan ciri-ciri orang beriman dalam surah Al-Mu'minun Pak ya. Surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Salah satu ciri orang mukmin adalah orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan maksudnya apabila mereka dipercaya dalam suatu urusan apapun, kita dikasih amanah sebagai pejabat, pegawai, ya, apa saja ya akhi, maka mereka tidak mengkhianati. Dan apabila mereka berjanji, mereka tidak menyelisihi janjinya. Ini sifat orang beriman. Iya. Makanya orang munafik berbanding terbalik dengan orang mukmin. Orang mukmin amanah kepada janjinya dan amanahnya. Adapun orang munafik salah satu cirinya apa, Pak? Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati. Juga Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ya. Ya, ayat 283 itu ayat 282 tentang wa in kuntum ala safarin.
ya, jika kau dalam keadaan perjalanan tidak menemukan uang tunai, ya, maka Allah Ta'ala parihanun maqduna, maka hendaklah memberi jaminan, ya, atau jaminan yang kalau tidak ada uang cash maksudnya. Dan apabila kalian diberi amanah, kata Allah, dan hendaklah hendaklah seseorang menunaikan amanah, ya, yang diberikan amanah kepada dia. Waliyattaqillah rabbah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Taib ya ikhwan. Ini. Taib, mari kita lihat penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang dua sifat ini. Ya, dalam bukunya ada buku yang bagus sekali, As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ini ada buku beliau bagus sekali tentang siasah syar'iyyah, politik syariah di dalam memperbaiki pemimpin dan yang dipimpin. Nah, beliau mengatakan, ya, wa yanbaghi ay yu'rafa al-aslah fi kulli mansabin fa innal walayata laha rukun. Sesungguhnya kepemimpinan itu, kata beliau, memiliki dua rukun. Yang pertama, al-quwwatu wal amanah. Jadi al-quwwah, kekuatan, dan amanah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasbiha, dan yang dimaksud dengan kekuatan kepemimpinan, kata beliau, adalah fi imaratil harb, yakni memimpin pasukan perang. Ya, tarji'u ila syaja'atil qalb, yakni apa itu kekuatan memimpin perang adalah keberanian, kekuatan hati untuk memimpin. Jangan jadikan panglima perang pengecut, Pak. Orang penakut dijadikan panglima perang, enggak boleh. Harus memiliki kekuatan hati. Kemudian, ya, wa ilal khabrati bil hurub wal mukhada'ati biha, orang yang pandai mengatur siasat dan strategi. Fa innal harba khada'ah, karena sungguhnya perang itu adalah tipu daya. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital, dan dia juga memiliki kemampuan dalam peperangan, dari min ramyin, yakni memanah, wa ta'nin, menombak, wa darbin, memukul, wa rukub, ya, dan mengendarai kendaraan, wa qar wa far, pandai mundur dan maju. Semua ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi jangan memilih pemimpin yang tidak ahli, tidak cakap, dan tidak memiliki kecakapan. Kemudian wal quwwatu fil hukm, ya, hakim, ya. Siapa yang harus menjadi dipimpin jadi hakim? Tarja'u ilal ilmi wal adl bil adl, memiliki ilmu. Maka yang jadi qadhi itu, Pak, hakim itu harus ilmu di atas kitab was sunnah, alladzi dalla alaihi alkitab was sunnah, wa il qudri ala tanfidil ahkam, dan juga punya kekuatan untuk mengatur hukum-hukum. Kita akan lanjutkan sesudah salat Isya. Sudah masuk, ya? Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan sedikit lagi, kita lanjutkan penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang dua sifat ini. Ya, tadi kita sudah menyebut tentang al-quwwah. Ya, al-quwwah tadi adalah kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukan atau mampu atau sanggup melaksanakan amanah. Kemudian wal amanatu tarji'u ila khasyatillah. Kemudian sifat amanah kembali kepada sifat, ada tiga rukun atau tiga keadaan orang yang amanah ini. Yang pertama adalah adanya khasyatullah, memiliki sifat takut kepada Allah. Ya, orang kalau tidak takut sama Allah, gimana mau dia amanah, ya akhwan? Tidak merasa muraqabatullah, tidak merasakan pengawasan atau kehadiran Allah Jalla wa'ala. Ya, maka ya akhi, al-khawf adalah merupakan sifat, salah satu sifat atau amalan hati yang sangat agung. Ya, muncul karena kita mengenal Allah, maka muncul pengagungan berupa rasa takut, khasyah. Yeah. Karena itu, ya akhi, hampir kita dapati Allah jika melarang
atau memerintahkan sesuatu, Allah Ta'ala menyebutkan kata wattaqullah. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Karena ini dasar daripada pelaksanaan perintah larangan adalah rasa takut. Ya, ini. Kemudian yang kedua, wa alla yashtari bi ayatihi thamanan qalila, tidak menjual ayat dengan harga yang sedikit. Ya. Ya, ini tidak redha terhadap dunia kemudian meninggalkan agamanya. Dia, ya akhi, kita dapati orang korupsi cuman berapa tapi dia menggadaikan amanahnya, ya. Nama baiknya hancur, ya, hanya 50 juta 100 juta. Maka salah satu sifat orang amanah adalah dia tidak mau menjual agamanya walaupun dengan harga banyak, apalagi dengan harga sedikit. Dunia ini sedikit, ya. Tapi siksa neraka mau dibayar dengan apa? Ya. Maka Nabi mengatakan nanti orang yang paling baik banyak nikmatnya, penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya, yang paling nikmat di dunia, di dunia dicelup ke dalam neraka. Setelah dicelup diangkat, lalu Allah tanya, apa yang kau rasakan wahai hambaku? Aku tidak merasakan kenikmatan satupun wahai Rabb. Ini tidak menjual agamanya dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga, watarki khasyatin nas, meninggalkan takut kepada manusia. Ya, orang kadang-kadang ya akhi lebih demi keridhaan kepada manusia ia merelakan agamanya. Wa hadhil khisal ats-tsalatsa allati ittakhadhahu Allahu ala kulli man hakama 'ala an-nasi bi qaulihi ta'ala. Dan ini Ibnu Taimiyah mengambil 3 syarat ini dari ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang hakim. Para hakim-hakim, orang yang mengadili atau orang yang membuat hukum atau pemerintah, ya, kepada manusia. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nas, jangan kalian takut kepada manusia. Ya, karena takut kepada manusia, takut dibilang jelek, takut dicela, takut tidak dipuji-puji manusia, maka dia tidak berbuat, dia melalaikan amanahnya. Wahsyauni, dan takutlah kepadaku. Wala tasyaru bi ayati thamanan qalila, jangan kau menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini tiga karakter orang amanah. Apa tadi Pak? Takut kepada Allah. Yang kemudian yang kedua, tidak menjual agamanya dengan dunia. Kemudian yang ketiga, ya, tidak, kalau menjual agama itu maksudnya menerima suap, Pak. Kalau pemimpin kalau sudah berani disuap, ya akhi, selesai. Kita banyak dikejutkan akhir-akhir ini kan Pak, ya, banyak ditangkap OTT. Kata Nabi SAW, hadiyatul ummal gulul, memberi hadiah kepada orang yang sudah digaji gulul, haram. Ya. Ya, menerima suap ini, menjual demi uang sedikit, dia mengkhianati amanah. Harusnya dia menghukum tapi tidak jadi dihukum. Kenapa? Karena dapat uang. Maka bagaimana mau amanah? Antum pekerja kalau sudah digaji, ya tidak boleh mendapatkan suap hadiah dari siapapun. Kalau status kita sebagai pegawai gitu loh, ya, tidak boleh. Nah kalau sudah hilang gimana? Ini tidak amanah. Kemudian yang ketiga, watarki khasyatin nas, ya, jadi tidak takut kepada manusia, bukan karena takut sama manusia. Ijtima'ul quwa wal amanah, berkumpulnya antara kekuatan dan amanah di manusia qalil, sedikit sekali yang bisa. Oleh karenanya, walihada kana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yaqul, pernah Umar bin Khattab berdoa karena mengumpulkan dua ini sih susah. Maka Allahumma ashku ilaik, aku mengadukan kepadamu, ya, jaldal fajiri wa ajzal thiqah, ya, yakni kekuatan orang fajir, pemaksiat yang kuat, ya, tukang maksiat tapi memiliki kekuatan, ya, dan wa ajzi thiqah, kelemahan orang yang amanah. Nah, ini duanya. Jadi ada orang amanah tapi tidak punya kapabilitas, jujur, tapi disuruh kelola ini nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu.
Ada orang tapi punya ilmu, punya kekuatan, tapi fajir, pendosa, nggak punya integritas. Maka Umar bin Khattab berlepas diri, minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dua sifat ini. Ya. Orang amanah tapi lemah, tapi kuat tapi pendosa. Ini. Maka fal wajibu fi kulli wilayatil aslah bihasbiha, maka yang wajib adalah setiap kepemimpinan sesuai dengan keadaan masing-masing. Fa idza tu'inu rajulani ahaduma a'zamu amanah wal akharu a'zamu quwwah qudima ampahuma litilkal wilayah. Maka jika ada dua orang laki-laki, yang satunya lebih kuat amanahnya, yang satunya lebih kuat kekuatannya, maka kita pilih yang paling banyak manfaatnya. Ya, wa aqalluhuma dararan fiha, dan yang paling sedikit mudaratnya. Maka fatuqaddamu, maka didahulukan fi imaratil hurub, dalam kepemimpinan perang, ar-rajulul qawiyyus syaja', orang laki-laki yang kuat dan pemberani. Wa in kana fihi fujur, walaupun dia sedikit fujur, ya, ada dosa begitu. Tapi kenapa? Kata beliau di sini, kekuatannya bermanfaat untuk kaum muslimin normalnya. Adapun dosanya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dimaafkan. Jadi kayak kuat, punya pengendalian, walaupun kita katakan ada kekurangannya, ya, jarang sholat berjamaah. Tapi karena dia memiliki kapabilitas, dia punya power, punya kekuatan, maka kita angkat. Kenapa? Manfaatnya besar buat kaum muslimin. Adapun dosanya untuk dirinya sendiri, tapi kekuatannya adalah untuk kaum muslimin. Ya. Ya. Alar rajulid da'ifil ajisi wa in kana aminan, didahulukan daripada laki-laki yang lemah walaupun dia jujur. Ya, walaupun dia jujur. Kama su'ilal Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, anir rajulaini yakunani amiraini fil ghazwa, bagaimana pendapat beliau tentang dua orang laki-laki yang diangkat sebagai pemimpin dalam perang. Wa ahaduhuma qawiyyun fajir, yang satu qawi, kuat tapi pendosa. Wal akharu salihun dhaif, yang lain soleh tapi lemah. Ma'a ayyuhuma yughza, maka siapa yang diangkat jadi pemimpin? Qala faqala, Imam Ahmad mengatakan, ammal fajiru al-qawi faquwwatuhu lil muslimin. Adapun orang yang sedikit tidak amanah tapi kuat, maka kekuatannya itu bermanfaat buat muslimin. Wal akharu as-salihu, yang soleh tapi lemah, maka ya fa fujuru ala nafsi, dan dosanya untuk dirinya sendiri. Wa ammas salihud dhaif, adapun orang soleh tapi lemah, fasalahuhu li nafsi, kesolehannya untuk dirinya, wa dha'fuhu 'alal muslimin, tapi kelemahannya nanti untuk mencelakakan kaum muslimin. Ya. Ini jadi sesuai dengan bidangnya, ya akhi. Kalau bidang itu lebih dominan kekuatan, kita cari yang lebih dominan kekuatan. Kalau itu lebih dominan amanah dan kejujuran, seperti bendahara atau mungkin pengurus masjid, apa saja yang menuntut kejujuran, keamanan, maka kita pilih itu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ya. Oleh karena itu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan laki-laki untuk maslahat, ya, dengan memilih seorang pemimpin yang afdalu minhu fil ilmi wal iman, yang memiliki kelebihan dalam ilmu dan iman. Ya. Dan beliau menyimpulkan pendapat ini, beliau mengatakan mana yang paling bermanfaat dan paling memberi maslahat, itulah ia yang dipilih tentang itu. Ya. Ada kisah, jadi belakangnya ini ada kisah-kisah yang beliau ceritakan tentang, ya akhi, beliau menceritakan kisah tentang Umar ibn Abdul Aziz, ya, yang kemudian soleh, jujur, amanah, ya, bagaimana dia kemudian sampai anak-anaknya miskin, tidak punya apa-apa, karena beliau sangat tegas amanah terhadap, sampai disebutkan, ya akhi, anaknya datang malam-malam, ya, ke istana, lalu dia tanya, urusan apa? Dia bilang urusan pribadi atau urusan pribadi, maka dimatikan lampu. Beliau mengatakan lampu ini dibiayai oleh negara, dan karena kau datang sebagai pribadi, maka dimatikan lampunya. Subhanallah, ini amanah.
Ya, jadi kenapa? Karena bensinnya. Jadi kalau mau pakai mobil dinas, tanya dulu ini mau urusan dinas atau urusan keluarga. Urusan dinas jangan pakai mobil ini. Kenapa? Bensin ini dibeli oleh negara. Tapi apa yang terjadi, akhi? Perawi mengatakan kami mendapati anaknya Umar bin Aziz adalah orang yang soleh. Bahkan sebagian ada yang mengatakan di sini kami mendapati mereka banyak menyumbang perang sampai kenapa? Karena kesolehan mereka. Ini menunjukkan bahwa kesolehan seorang pemimpin akan dijaga anak keturunan dan hartanya. Itu kata beliau. Sebaliknya dia juga mendapati ada pemimpin-pemimpin yang tidak soleh, tidak amanah. Kemudian dia mendapati anaknya menjadi miskin, pengemis. Kenapa? Karena ketidakαμanahannya kemudian membuat Allah tidak menjaga keturunannya. A'lam bisawab. Jadi dengan kaidah ini, ikhwan, jadikan diri kita qawiyun, memiliki kapabilitas apa saja bidang kita, ikhwan. Antum bekerja di ekspor impor, perdagangan, kuasai bidangnya. Ya, upgrade ilmu kita tentang perkara itu. Kemudian yang kedua tadi adalah amanah. Ya, jadilah orang yang senantiasa menjaga amanah dengan baik. Dengan 3 rukun tadi, takut kepada Allah, tidak takut sama celaan dan pujian manusia, dan tidak menjual agama dengan harga yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ya ikhwan? Tidak ada. Ini mau makan semua karena habis buka ya. Aib, fadhal ya akhi. Wa iyyakum jazakallahu khair. Ijtihad dengan fatwa sama dari sisi bahwa seorang ulama beristinbat. Jadi ulama, para alim ulama kemudian istiqra, membaca dalil, ya, Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah, dia baca dan dia beristinbat untuk menghukumi sebuah perkara. Ya. Yang perkara ini secara soreh belum jelas. Ya, tidak ada dalil yang soreh menunjukkan, seperti tentang bayi tabung. Nah, maka seorang ulama berijtihad, ini hukumnya apa? Kemudian hasil ijtihad itu kemudian jadi fatwa. Dia memberi fatwa. Ada orang datang, bagaimana hukumnya ini ya Syekh? Saya begini. Lalu dia memberi fatwa. Ya, wallahu alam apa bedanya, akhi? Yang ijtihad itu adalah proses istinbat, seorang yang membaca dalil, kemudian melihat hukum yang ada, kenyataan realitas, lalu kemudian menghukumi dengan hasil bacaan tadi. Beristinbat dengan dalil terhadap suatu, itu ijtihad. Adapun fatwa ya ketika dia mengeluarkan hasil ijtihadnya kepada orang yang memintanya, maka ini namanya fatwa. Ya, ada fatwa secara individual, ada fatwa secara kolektif atau biasa disebut majelis, ya. Dan ini lebih kuat daripada perseorangan. Wallahu alam bissawab. Ada lagi ikhwan? Baik, silahkan makan dulu ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.